Pernahkah kalian membayangkan ada sebuah buku berusia lebih dari 600 tahun yang tidak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa membacanya? Hari ini kita akan membedah buku paling misterius di dunia, Voynich Manuscript. Buku ini bukan sekedar buku tua biasa. Voynich Manuscript adalah kodeks tulisan tangan yang terbuat dari kulit anak sapi atau velum. Berdasarkan uji pendangkalan karbon, material buku ini dibuat pada awal abad ke-15, tepatnya antara tahun 1404 hingga 1438. Buku ini memiliki sekitar 240 halaman, meskipun beberapa halamannya diketahui telah menghilang. Yang unik, beberapa halamannya bisa dilipat dan dibentangkan menjadi ukuran yang sangat besar, sebuah fitur yang sangat langka untuk manuskrip abad pertengahan. Saat ini, naskah aslinya disimpan dengan sangat aman di Bailey Rare Book and Manuscript Library di Universitas Yale. Lalu, apa isi buku ini? Karena teksnya ditulis dari kiri ke kanan menggunakan alfabet yang tak dikenal yang dijuluki Voyniches, para ahli terpaksa membagi buku ini menjadi 6 bagian berdasarkan gambar-gambar aneh di dalamnya. Pertama, bagian herbal. Isinya gambar 113 spesies tanaman yang tidak bisa diidentifikasi di dunia nyata. Tanaman-tanaman ini tampaknya seperti tanaman Frankenstein, di mana akar, daun, dan bunga dari spesies berbeda digabung menjadi satu. Kedua, bagian astronomi. Berisi gambar simbol zodiak, matahari, bulan, dan wanita telanjang yang seolah-olah diikat ke dalam bintang. Ketiga, bagian biologis atau balneologi. Ini bagian yang paling aneh. Ada gambar ratusan wanita telanjang yang sedang berendam di dalam kolam hijau atau biru, terhubung dengan pipa-pipa raksasa yang berbentuk mirip usus atau organ reproduksi manusia. Selanjutnya ada bagian kosmologi yang penuh dengan medali dan petak pulau berbentuk lipatan raksasa. Bagian farmasi yang berisi toples apotek, dan bagian resep yang berisi paragraf-paragraf pendek dengan tanda bintang. Dari mana buku ini berasal? Sejarahnya sangat misteriusnya dengan isinya. Pemilik pertama yang tercatat adalah seorang alkemis abad ke-17 di Praha bernama Georg Perez. Namun, ada surat kuno yang menyebutkan bahwa manuskrip ini pernah dibeli oleh Kaisar Romawi Suci Rudolf II seharga 600 dukat emas. Setelah berpindah-pindah tangan dan sempat tersimpan di perpustakaan Jesuit di Roma selama ratusan tahun, buku ini akhirnya dibeli oleh pedagang buku antik asal Polandia bernama Wilfried Voynich pada tahun 1912. Dari dialah nama manuskrip ini diambil. Sekarang ke pertanyaan terbesarnya. Apakah teks ini bisa diterjemahkan? Selama lebih dari 1 abad, pemecah kode Perang Dunia I dan Perang Dunia II, ahli bahasa hingga AI telah mencoba memecahkannya, tapi semuanya gagal. Ada beberapa teori besar yang saat ini diperdebatkan oleh para ahli. Teori pertama, cipher atau kode rahasia. Teks ini mungkin bahasa asli yang disandikan. Pada tahun 2025, sebuah penelitian memperkenalkan sandi naibe, sebuah metode enkripsi rumit abad ke-14. Menggunakan lemparan dadu dan kartu yang terbukti mampu menghasilkan teks dengan statistik persis seperti Voynich. Tapi ini baru sekedar bukti konsep, belum bisa menerjemahkan isi aslinya. Teori kedua, Ensiklopedia Kesehatan Wanita. Pada tahun 2024, peneliti Kegan Brewer mengemukakan bahwa buku ini mungkin mengupas rahasia kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan ginekologi wanita. Karena topik ini sangat tabu di abad pertengahan, penulisnya harus menyembunyikannya menggunakan sandi khusus. Teori ketiga, bahasa alami yang hilang. Secara statistik, teks Voynich mematuhi hukum Gibbs, layaknya bahasa manusia sungguhan.
Ada yang menduga ini karya sekelompok orang dari budaya yang tidak punya bahasa tulisan. Lalu mereka menciptakan aksara ini untuk melestarikan pengetahuan mereka tentang alam sebelum budaya mereka punah. Teori keempat, hoax atau omong kosong belaka. Apakah ini tipuan terbesar dalam sejarah? Eksperimen di tahun 2025 menunjukkan bahwa relawan manusia ternyata mampu menulis teks omong kosong, gibberish, yang secara statistik sangat mirip dengan manusia sungguhan dan identik dengan sifat manuskrip Voynich. Namun, analisis tulisan tangan yang teliti mengungkapkan bahwa manuskrip ini dikerjakan oleh 5 juru tulis berbeda. Sangat sulit membayangkan 5 orang bersekongkol membuat ratusan halaman omong kosong dengan konsistensi sedemikian rupa, bukan? Hingga detik ini, tidak ada satupun klaim terjemahan yang diterima oleh komunitas ilmiah. Voynich manuskrip tetap menjadi dinding pembatas dari apa yang bisa dipecahkan oleh linguistik modern dan kecerdasan buatan. Menurut kalian, apakah ini murni buku medis rahasia, karya alien, atau sekedar buku prank termahal dari abad ke-15? Tulis teori gila kalian di kolom komentar di bawah.